Persaingan senjata nuklir antara Amerika Serikat, Rusia, dan Cina kembali menunjukkan eskalasi. Dalam 1 tahun terakhir, ketiga negara adidaya tersebut sama-sama menguji coba rudal balistik antarbenua atau ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, sebagai bagian dari program modernisasi sistem pertahanan mereka. Langkah ini memicu kekhawatiran baru akan munculnya babak lanjutan perlombaan senjata global di abad ke-21. Uji terbaru dilakukan oleh Amerika Serikat pada Rabu, 5 November 2025, waktu setempat, ketika Komando Serangan Global Angkatan Udara AS meluncurkan rudal Minuteman III tanpa hulu ledak dari Pangkalan Udara Vandenberg, California. Dalam pernyataan resminya, militer AS menegaskan bahwa uji coba tersebut bukan merupakan respons terhadap perkembangan situasi geopolitik tertentu, melainkan bagian dari rangkaian uji rutin yang telah dijadwalkan jauh-jauh hari. Peluncuran ini dilakukan untuk memastikan kesiapan, keandalan, dan efektivitas sistem pencegah nuklir AS. Tujuan utamanya adalah menjaga agar kemampuan pertahanan tetap aman dan modern. Demikian pernyataan militer AS yang dikutip dari Newsweek, Sabtu, 8 November 2025. Minuteman III sendiri merupakan sistem rudal balistik antarbenua yang telah digunakan sejak 1970-an dan menjadi tulang punggung arsenal nuklir darat Amerika. Meskipun tergolong sistem lama, Pentagon menyebut bahwa modernisasi komponen dan sistem kontrol terus dilakukan agar senjata tersebut tetap relevan di tengah perkembangan teknologi militer global. Langkah serupa dari Rusia dan Cina. Tidak hanya Amerika Serikat, dua kekuatan besar lainnya Rusia dan Cina juga tengah meningkatkan aktivitas uji coba dan latihan nuklir dalam 1 tahun terakhir. Pada Oktober 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin secara langsung mengawasi latihan besar kekuatan nuklir strategis negaranya. Dalam latihan tersebut, militer Rusia meluncurkan rudal balistik antarbenua Yars, rudal balistik Sineva dari kapal selam, serta rudal jelajah strategis dari pesawat pengebom jarak jauh. Kremlin menyebut latihan itu sebagai bagian dari pengujian kesiapan sistem komando strategis dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan ketegangan baru. Latihan ini bertujuan mengevaluasi kemampuan sistem komando dan kesiapan pasukan dalam menghadapi potensi ancaman terhadap keamanan nasional, demikian pernyataan resmi Kremlin. Sementara itu, Cina pada September 2024 juga menggelar uji peluncuran rudal DF-31AG, ICBM modern yang dapat diluncurkan dari kendaraan bergerak. Uji coba itu menjadi yang pertama dilakukan Beijing sejak dekade 1980-an. Kementerian Pertahanan Cina menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari pelatihan rutin dan langkah sah dalam menjaga kesiapan pasukan. Cina berkomitmen pada kebijakan no first use atau tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, dan tetap memegang prinsip pertahanan diri, ujar Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina. Mao juga menegaskan bahwa Beijing mendukung moratorium uji coba nuklir global dan tetap berkomitmen terhadap rezim perlucutan senjata internasional. Kekuatan nuklir global. Menurut data Federasi Ilmuwan Amerika, FAS, hingga pertengahan 2025, Amerika Serikat memiliki sekitar 3.700 hulu ledak nuklir aktif, sedangkan Rusia memiliki sekitar 4.309, dan Cina sekitar 600. Dalam kategori rudal balistik antarbenua, AS mengoperasikan sekitar 400 unit ICBM, Rusia 333, dan Cina 462. Meskipun angka tersebut menunjukkan keseimbangan relatif, para analis menilai tren yang kini muncul menunjukkan modernisasi besar-besaran, bukan pengurangan. Era pengendalian senjata nuklir yang sempat berkembang setelah Perang Dingin tampaknya mulai berakhir. Kita melihat munculnya pola baru, peningkatan kapasitas dan diversifikasi sistem nuklir di 3 negara besar, kata Hans Christensen, peneliti senior di Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. Christensen menilai bahwa meski uji coba dan modernisasi ini sering disebut sebagai langkah pertahanan, efeknya terhadap stabilitas global justru sebaliknya, yakni mempertinggi risiko kesalahpahaman atau perlombaan senjata yang tak terkendali. Reaksi dan sikap global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dalam Forum Bisnis Amerika, menyebut negaranya tengah melakukan perombakan besar-besaran terhadap kekuatan nuklir. Kami adalah kekuatan nuklir nomor 1 di dunia. Rusia nomor 2, dan Cina sedang berusaha mengejar. Mungkin kita sedang menuju perundingan denuklirisasi bersama, tapi itu belum tentu mudah, ujarnya. Namun, sejumlah pengamat menilai pernyataan tersebut menunjukkan arah kebijakan yang cenderung memperkuat kekuatan militer ketimbang memperluas diplomasi. Sementara itu, negara-negara Eropa dan beberapa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, menyerukan agar ketiga negara adidaya tersebut kembali memperkuat mekanisme pengendalian senjata, seperti perjanjian New START yang membatasi jumlah hulu ledak strategis. Pakar hubungan internasional dari Universitas Harvard, Joseph Nye, menilai bahwa perlombaan nuklir yang baru bisa memperlemah kepercayaan internasional.
Jika ketiga negara terus menambah kapasitas dan menguji senjata baru, maka peluang untuk mencapai perjanjian pengendalian senjata semakin kecil, katanya. Risiko keamanan dan ketidakpastian global. Para analis memperingatkan bahwa eskalasi uji coba nuklir di tengah konflik global termasuk perang di Ukraina dan ketegangan di Laut Cina Selatan berpotensi menciptakan ketidakpastian strategis. Perlombaan nuklir modern bukan hanya soal jumlah hulu ledak, tetapi juga kecepatan dan kecanggihan sistem peluncur. Ini meningkatkan risiko salah perhitungan dan ketegangan yang bisa meluas, ujar Bonnie Jenkins, pejabat senior di Departemen Luar Negeri AS. Sementara itu, Lembaga Riset Perdamaian Internasional menilai dunia tengah menghadapi paradoks baru. Upaya denuklirisasi global berjalan lambat justru ketika teknologi nuklir semakin canggih dan mudah diakses. Seruan untuk dialog dan transparansi. Di tengah meningkatnya ketegangan, PBB melalui Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menyerukan agar negara-negara pemilik senjata nuklir menunjukkan transparansi dan memperkuat diplomasi. Senjata nuklir tidak menjamin keamanan. Sebaliknya, mereka menciptakan ancaman eksistensial bagi seluruh umat manusia. Dunia membutuhkan deeskalasi, bukan provokasi, tegas Guterres dalam sidang Majelis Umum pekan lalu. Dengan meningkatnya aktivitas militer di 3 kekuatan besar dunia, banyak pihak berharap agar uji coba senjata nuklir tidak berubah menjadi spiral baru perlombaan persenjataan, yang justru mengancam perdamaian global.